Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar. Sahabat pembelajar semuanya, pada kali ini microlearning kita akan membahas berkaitan dengan keberagaman yang ada di masyarakat Indonesia. Kita semuanya mengetahui bahwa masyarakat Indonesia memiliki banyak sekali karakter budaya, suku, dan berbagai macam peninggalan yang menunjukkan begitu kayanya bangsa kita dengan perbedaan. Maka, tahukah mengapa masyarakat Indonesia bisa hidup berdampingan dalam perbedaan dan bahkan bisa melahirkan budaya unggul yang menggabungkan antara satu budaya dengan budaya lain, satu identitas dengan identitas lain dalam beberapa produk kebudayaan. Tahukah? Ya, kita mengingat ada satu konsep pertemuan dua budaya dan lebih yang kita kemudian lebih mengenal dengan istilah akulturasi. Jadi, sahabat pembelajar, pada kali ini kita ingin mengetahui, pertama, sahabat pembelajar semuanya bisa tahu apa makna tentang akulturasi. Yang kedua, bagaimana proses menuju pada yang kita sebut akulturasi itu sendiri. Dan yang ketiga, bagaimana produk-produk yang dihasilkan dari adanya akulturasi di tengah masyarakat kita. Sahabat pembelajar, pertama, kita bisa memahami tentang akulturasi itu adalah dua pertemuan kebudayaan, dua pertemuan atau lebih dari beberapa kebudayaan yang kemudian dua, tiga, dan beberapa kebudayaan itu saling menguatkan dan kemudian membangun identitasnya masing-masing menjadi satu gabungan kesatuan dan menjadi satu produk budaya tersendiri. Jadi, kesimpulan dari akulturasi adalah terbangunnya satu produk kebudayaan yang dia diinisiasi dari beberapa produk kebudayaan. Kita bisa mengenal ada dari Jawa bergabung dengan Batak, bisa jadi satu produk baru. Ada dari Cina bergabung dengan Muslim, maka ada satu produk baru. Dan ada pertemuan-pertemuan kebudayaan lain yang kemudian bisa melahirkan produk kebudayaan baru. Itulah produk kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, proses ini bisa terjadi jika sudah melalui adanya penerimaan masing-masing identitas kebudayaan tersebut untuk tidak saling menghilangkan, tapi justru saling mengkolaborasikan. Kombinasi, itulah kata kunci. Jadi kolaborasi dan kombinasi menjadi satu prinsip, satu langkah yang mesti dilakukan ketika masyarakat satu dengan masyarakat yang lain, peradaban satu dengan peradaban lain, tidak ingin saling menghilangkan. Jadi, akulturasi terbangun di tengah masyarakat yang bisa saling menerima. Sahabat pembelajar, kita bisa lihat produk-produk dari akulturasi yang berkembang di tengah masyarakat Indonesia. Pertama, kita bisa melihat akulturasi dari seni bangunan yang ada. Misal di daerah Jawa Tengah kita bisa melihat ada Menara Kudus, satu bangunan di mana produknya meniru dari peradaban Hindu yang dihiasi dengan piringan-piringan dari produk Cina digunakan untuk beribadah kaum Muslim, yang tampilannya begitu arsitekturnya mengagumkan sekali, dari tumpukan batu bata yang tersusun menjadi bentuk candi, dan itu adalah di pelataran Masjid Menara Kudus. Yang kedua, kita bisa melihat produk akulturasi dari seni rupa Nusantara. Kita lihat ada produk pewayangan di tengah masyarakat kita. Ada produk batik sebagaimana yang saya kenakan. Dan juga bagaimana kita bisa melihat relief-relief
di sejumlah candi di Indonesia yang dia adalah bagaimana bisa menggabungkan seni-seni rupa dengan kebudayaan-kebudayaan yang berbeda. Produk yang ketiga dari akulturasi adalah seni sastra Nusantara. Kita bisa mengetahui ada kitab Mahabharata yang kalau di India kita bisa mengenal bahwa Drupadi adalah pelaku poliandri. Tapi di Nusantara, kisah tentang cinta Drupadi tidak lagi menjadi poliandri, tapi disesuaikan dengan kondisi sosiokultural masyarakat Indonesia. Dia hanya punya satu suami. Dan itulah sesungguhnya bagaimana prinsip akulturasi menerima tanpa harus menghilangkan identitas. Yang keempat, kita bisa melihat produk akulturasi dari seni bahasa. Banyak sekali serapan bahasa di Indonesia yang kemudian kita mengaku sebagai bagian dari bahasa Indonesia, itu adalah menyerap dari sejumlah bahasa-bahasa asing lainnya. Madrasah, kitab, kursi, itu adalah bagian dari serapan bahasa Arab. Atau kita bisa lihat ada toge, tempe, nah itu juga serapan. Artinya apa? Komunikasi yang terbangun di tengah masyarakat Indonesia adalah produk dari akulturasi sejumlah budaya, termasuk budaya tutur bahasa. Yang kelima, kita bisa lihat bagaimana produk akulturasi itu di dalam seni musik. Kita mengenal terutama di wilayah Pantura, Jawa dengan peradaban dangdut misalkan. Yang kita tentu tahu bahwa dangdut adalah produk gabungan musik India dengan musik lokalitas bangsa kita. Maka dangdut, nah jadi kita mengenal ada kendang yang kemudian bikin kita menjadi berjoget ria. Itu adalah adopsi percampuran antara kebudayaan kita dan India. Ada juga misalkan musik qasidah. Bagaimana antara Indonesia, Nusantara mengadop dari musik-musik Timur Tengah, Padang Pasiran, melahirkan satu ciri khas identitas musik namanya qasidah. Atau masyarakat Betawi biasanya memanfaatkan dan mengundang seni musik tanjidor, yang itu merupakan gabungan dari musik lokal dengan peradaban Portugis misal. Dan banyak sekali produk seni musik yang dihasilkan dari adanya akulturasi budaya kita dengan budaya yang lain. Sahabat pembelajar, sudah bisa dipahamikah apa itu akulturasi? Bagaimana proses akulturasi bisa berlangsung? Dan apa saja produk yang dihasilkan yang ada di Indonesia ini merupakan bentuk dari akulturasi. Semoga kita semuanya adalah para penjaga keberagaman yang ada di bangsa kita dan tetap menjaga identitas Nusantara tanpa harus meniadakan dan menghilangkan identitas yang lain. Salam pembelajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar tanpa batas.